Assalamualaikum teman-teman. Di proyek video kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Dan Ibu Iis Rusmawati sebagai dosen pengampu. Jadi, simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Alfitri dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah yang bernomor induk 2323 130036. Baiklah, di proyek video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang terkait dengan karakteristik ekonomi Islam. Sebelumnya, pengertian karakteristik ekonomi secara umum adalah aspek penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Ini mencakup alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, dan pengaruh kebijakan ekonomi. Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat melihat bagaimana keputusan ekonomi dibuat dan dampaknya pada masyarakat, sehingga kita tahu aturan yang dibuat itu sesuai atau tidak pada karakteristik ekonomi. Kali ini kita akan membahas karakteristik ekonomi dalam spekulasi Islam. Karakteristik ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak jauh berbeda, hanya prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Beberapa karakteristik ekonomi Islam meliputi keadilan, keberkahan, kepemilikan bersama, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini lebih mengarah atau berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Tentang masalah dalam ekonomi Islam, ini mencakup beberapa pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam sistem ekonomi berbasis Islam. Masalah ini mencakup pertimbangan tentang kepemilikan sumber daya, distribusi kekayaan secara adil, pola konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam, strategi investasi yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai spiritual dalam Islam. Sama halnya dengan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam juga memiliki tujuan. Namun yang membedakan adalah ekonomi Islam lebih terfokus pada nilai-nilai Islam, pada prinsip-prinsip keislaman untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, kepemilikan bersama, keseimbangan nilai-nilai spiritual, dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Karena sistem ekonomi Islam ini menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga keadilan dan kesejahteraan sosial lebih ditekankan dan lebih menekankan menjaga harmoni antara aspek-aspek ekonomi dan spiritual. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang nilai dalam ekonomi Islam serta prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dalam ekonomi Islam. Nilai dalam ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berinteraksi dalam sistem ekonomi. Nilai ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, keberkahan, kepemilikan bersama, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Pada ekonomi Islam atau dalam konteks ekonomi Islam, nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam. Sebenarnya, prinsip dan nilai ekonomi Islam ini saling berkaitan. Prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam ini yang membedakan dengan nilai-nilai ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam ini adalah hal-hal atau aspek-aspek yang harus dilaksanakan dalam nilai ekonomi Islam. Sehingga prinsip ini adalah dasar dari nilai ekonomi Islam, inti dari nilai ekonomi Islam. Sehingga prinsip-prinsip dan nilai ekonomi Islam ini adalah suatu hal yang saling berkaitan atau dihilangkan salah satunya antara nilai dalam ekonomi Islam atau prinsip dalam ekonomi Islam.
Untuk materi selanjutnya adalah kebijakan dasar ekonomi Islam. Kebijakan dasar ekonomi Islam meliputi larangan riba atau bunga, kewajiban zakat dan sedekah, keadilan ekonomi atau distribusi kekayaan yang adil, larangan gerahar atau transaksi jual beli yang tidak jelas atau tidak tahu asal muasal barangnya atau akadnya pun tidak jelas. Maka pada transaksi jual beli harus jelas antara si penjual dan pembeli, dan kesepakatan yang disepakati harus sesuai dengan keinginan si penjual dan pembeli tanpa menguntungkan salah satunya atau memberatkan salah satunya. Dan juga kepemilikan harta untuk kebaikan bersama, mendorong kerjasama dan kemitraan, etika bisnis yang jujur dan transparan. Dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi ataupun transaksi jual beli yang dilakukan harus transparan tanpa menutupi celah atau menutupi kekurangan yang ada. Jadi semua kekurangan, semua kecacatan atau syarat suatu ekonomi Islam harus secara jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Karena jika nilai tersebut diabaikan atau ditinggalkan, maka prinsip dan nilai-nilai ekonomi tidak akan terpenuhi. Dan hal itulah yang nanti akan menyebabkan masalah dalam sistem ekonomi Islam. Tahu, hindari konsentrasi kekayaan serta peran pemerintah dalam mengatur perekonomian sesuai dengan syariah. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Karena sebenarnya peran pemerintah juga penting dalam mengatur ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi Islam. Pemerintahlah yang nantinya akan membuat sebuah aturan dan menegakkan pondasi-pondasi agar ekonomi Islam di Indonesia tetap berjalan, seperti pembentukan bank syariah, dan juga membuat peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah. Setelah beberapa hal yang kita bahas sebelumnya, di antaranya tentang kebijakan ekonomi, tentang nilai dan prinsip, berikut ini kita akan membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Sebenarnya, konsep kepemilikan dalam Islam dan konsep kepemilikan dalam ekonomi konvensional tidak banyak memiliki perbedaan. Namun, konsep kepemilikan dalam Islam mengakui kepemilikan individu dan kolektif sebagai amanah dari Allah SWT. Konsep ini harus digunakan sesuai hukumnya dan untuk kebaikan bersama. Kepemilikan individu diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kewajiban berbagi melalui zakat dan sedekah. Penimbunan harta dan penggunaan yang merugikan orang lain itu dilarang. Dan di sini pemerintah berperan dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil. Intinya, kepemilikan dalam Islam menekankan tanggung jawab sosial dan etika. Sehingga kepemilikan individu itu diperbolehkan, asalkan tidak berlebih-lebihan, karena jika suatu individu itu berlebih-lebihan dalam memiliki harta tanpa dia berbagi dengan cara zakat dan sedekah, hal itu akan menyebabkan ketidakadilan dan akan menimbulkan gaya hidup yang berlebih-lebihan, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Islam ataupun nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Baiklah, setelah penjelasan panjang yang saya sampaikan tentang karakteristik ekonomi Islam dan hal-hal yang terkait dengan karakteristik ekonomi Islam, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kesimpulan dari karakteristik ekonomi Islam adalah
bahwa sistem ini menekankan keadilan sosial, etika, dan kesejahteraan bersama. Larangan riba dan grahar memastikan transaksi yang adil dan transparan, sementara kewajiban zakat dan sedekah mendorong redistribusi kekayaan. Kepemilikan harta dianggap sebagai amanah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem yang berkelanjutan, adil, dan merata. Dan begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dalam penjelasan saya tadi, kita bisa mendapatkan beberapa nilai tentang karakteristik ekonomi Islam, tentang apakah pengertiannya, tentang apa saja nilai-nilai dalam prinsip ekonomi Islam, tentang apa saja prinsip-prinsipnya, tentang kebijakan-kebijakan dalam ekonomi Islam yang seharusnya dilakukan oleh pelaku ekonomi Islam, serta kepemilikan yang diatur oleh ekonomi Islam, tentang kepemilikan yang boleh atau tidak boleh dan syarat-syaratnya, serta peran pemerintah yang sebenarnya mengambil bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Anissa Alfitri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.